Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Vitasari dengan NIM C01233334. Di sini saya akan menjelaskan materi mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Untuk pertemuan yang pertama, yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan menurut Dr. D. Agus Harjito dalam bukunya Manajemen Keuangan edisi kedua mencakup berbagai aspek berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan yang optimal. Manajemen keuangan melibatkan pengambilan keputusan, investasi, pendanaan, pembagian dividen, dan pengelolaan modal kerja. Dalam praktiknya, manajemen keuangan tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi, tetapi juga mencakup perencanaan, penganggaran, pengendalian, pemeriksaan, dan pelaporan keuangan. Semua aktivitas ini tujuan untuk memastikan keuangan perusahaan dikelola secara efisien, risiko diminimalkan, dan keuntungan maksimal dapat dicapai. Dengan demikian, manajemen keuangan menjadi elemen kunci dalam menentukan strategi finansial yang efektif dan mendukung keberlanjutan perusahaan. Konsep risk and return serta model penilaian dalam sebuah investasi. Konsep risk and return dalam investasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. D. Agus Harjito dalam bukunya Manajemen Keuangan edisi kedua menekankan hubungan langsung antara risiko dan pengambilan yang diharapkan. Semakin tinggi potensi pengambilan dari suatu investasi, maka semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh investor. Ini berarti bahwa investor harus mempertimbangkan tingkat risiko yang bersedia mereka ambil seiring dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Model penilaian investasi yang diuraikan dalam buku ini mencakup berbagai pendekatan untuk mengevaluasi risiko dan return, termasuk analisis fundamental dan teknikal. Untuk pertemuan yang ketiga, risiko saham, jenis saham, serta proses penilaiannya. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor makro seperti perubahan tingkat bunga, inflasi, atau kebijakan pemerintah. Sebaliknya, risiko tidak sistematis adalah risiko yang dapat diminimalkan melalui diversifikasi karena hanya mempengaruhi perusahaan atau industri tertentu, seperti struktur modal atau profitabilitas perusahaan. Rumus untuk menghitung standar deviasi sebagai ukuran volatilitas return saham. Jenis pertama saham adalah saham biasa, memberikan hak suara kepada pemegangnya dan memiliki potensi pengembalian yang lebih besar, tetapi resikonya juga tinggi. 2. Saham preferen, memberikan dividen tetap dan prioritas pembayaran dibandingkan saham biasa, namun tidak memiliki hak suara. Proses penilaian saham melibatkan analisis fundamental dan teknikal untuk menentukan nilai intrinsik suatu saham. Analisis fundamental berfokus pada kinerja keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, laba, dan arus kas, sedangkan analisis teknikal melihat pola pergerakan harga historis untuk memprediksi tren masa depan. Dengan memahami konsep ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih saham untuk investasi mereka dan mengelola risiko yang mungkin timbul. Model dividen diskon model digunakan untuk menghitung nilai intrinsik saham berdasarkan dividen yang diharapkan di masa depan. Rumus yang digunakan adalah return ekspektasian, dihitung menggunakan CAPM yang mengukur tingkat pengembalian berdasarkan risiko sistematik. Untuk materi yang keempat yaitu konsep risiko saham. Risiko saham adalah potensi kerugian atau fluktuasi nilai investasi yang tidak terduga disebabkan oleh faktor internal dari perusahaan maupun eksternal dari pasar atau ekonomi global. Berikut adalah beberapa jenis risiko saham. Yang pertama,
Resiko pasar market risk. Resiko akibat perubahan kondisi pasar secara keseluruhan, seperti resesi, krisis geopolitik, atau perubahan suku bunga. Yang kedua ada resiko perusahaan, company specific risk. Resiko sistematik risk yang mempengaruhi seluruh pasar atau ekonomi secara umum. Yang kelima, diversifikasi. Yang keenam, resiko inflasi, inflation risk. Resiko turunnya daya beli karena kenaikan harga barang dan jasa yang dapat menurunkan nilai real keuntungan investasi. Ada jenis-jenis saham. Yang pertama, jenis saham biasa common stock. Jenis saham yang memberikan hak. Yang kedua, saham preferred, saham yang memiliki prioritas dalam pembagian dividen dan aset jika perusahaan likuiditasi rata pasar biasanya tidak membagikan dividen. Yang kelima, saham nilai value stock, saham yang diperdagangkan di bawah nilai wajar perusahaan, menarik bagi investor yang mencari harga murah dengan potensi naik. Yang keenam, saham sektor industri, saham yang diklasifikasikan berdasarkan sektor ekonomi atau industri tertentu, misalnya teknologi, kesehatan, dan energi. Selanjutnya, untuk materi pertemuan kelima, obligasi serta proses penilaian. Resiko obligasi merujuk pada potensi kerugian yang dapat dialami investor akibat ketidakpastian dalam pembayaran bunga dan pokok oleh penerbit obligasi. Dengan investasi obligasi meliputi resiko suku bunga, resiko kredit, dan resiko likuiditas. Resiko suku bunga terjadi ketika perubahan tingkat atau suku bunga mempengaruhi nilai pasar obligasi. Jenis-jenis obligasi. Dua jenis obligasi utama yang umum diperdagangkan adalah obligasi pemerintah. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah umumnya dianggap memiliki rasio kredit yang lebih rendah dibandingkan obligasi korporasi. Yang kedua, obligasi korporasi. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk biaya kegiatan opsional atau investasi. Untuk pertemuan ke-6, konsep resiko reksadana investasi di reksadana. Meskipun menawarkan potensi keuntungan, selalu disertai dengan resiko kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan adalah suatu kemungkinan. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis resiko sangat penting dalam memutuskan untuk berinvestasi. Resiko tersebut saling berkaitan dan dapat mempengaruhi kinerja reksadana secara signifikan. Proses penilaian risiko bertujuan untuk mengukur dan mengelola potensi kerugian tersebut. Jenis-jenis risiko reksadana. Penjelasan lebih detail mengenai jenis-jenis risiko yang Anda sebutkan. Risiko pasar, market risk. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Faktor-faktor makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan sentimen pasar secara keseluruhan dapat menyebabkan naik turunnya harga saham dan obligasi yang terjadi underlying aset reksadana. Reksadana saham umumnya lebih rentan terhadap risiko pasar dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Resiko likuiditas, liquidity risk. Resiko ini mengacu pada kesulitan menjual aset reksadana dengan cepat dan mendapatkan harga yang wajar jika suatu reksadana memiliki aset kurang liquid serta investasi mungkin mengalami kerugian jika ingin menarik investasi secara mendadak. Resiko kredit risk. Resiko ini terutama relevan untuk reksadana pendapatan obligasi. Resiko kredit adalah kemungkinan bahwa emiten obligasi akan gagal membayar kewajiban bunga atau pokoknya. Semakin tinggi peringkat kredit emiten, semakin rendah resiko kreditnya. Resiko inflasi, inflation risk. Resiko ini berkaitan dengan penurunan daya beli akibat inflasi. Jika tingkat inflasi lebih tinggi daripada tingkat pengembang investasi, maka investasi yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang baik.
Selanjutnya, jenis-jenis reksadana. Penjelasan lebih detail mengenai jenis-jenis reksadana yang ada. Reksadana saham equity fungsi harga saham yang signifikan. Reksadana pendapatan tetap. Obligasi investasi utamanya adalah obligasi resiko lebih rendah dibandingkan reksadana saham, tetapi potensi keuntungannya juga lebih rendah, lebih cocok untuk investor yang mencari pendapatan tetap dan stabilitas. Reksadana campuran memiliki diversifikasi investasi di saham dan obligasi, menawarkan keseimbangan antara potensi keuntungan dan resiko. Reksadana pasar uang. Investasi utamanya adalah instrumen pasar uang yang sangat likuid seperti sertifikat deposito dan surat berharga lainnya dengan jangka waktu pendek, risiko rendah tetapi potensi keuntungannya rendah. Cocok untuk investasi yang memprioritaskan keamanan dan likuiditas. Reksadana syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Syariah Islam dalam investasi tidak berinvestasi pada perusahaan yang terlibat dalam bisnis yang dilarang dalam Islam, seperti alkohol, perjudian, dan riba. Selanjutnya kita beralih ke materi pertemuan yang terakhir. Konsep dan perhitungan biaya modal. Konsep dan perhitungan biaya modal sebagaimana dijelaskan oleh Dr. D. Agus Harjito dalam bukunya Manajemen Keuangan edisi kedua, merujuk pada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan dalam menjalankan operasional dan investasi. Biaya modal mencakup berbagai sumber pendanaan seperti utang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan. Setiap sumber dana memiliki biaya yang berbeda-beda dan penting bagi perusahaan untuk menghitung biaya modal secara akurat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Biaya modal dapat dihitung dengan menggunakan rumus WACC yang merupakan rata-rata tertimbang dari biaya modal masing-masing komponen dalam struktur modal perusahaan.